Di antara kelima sila Pancasila dapat kita sepakati bahwa yang masih belum terwujud adalah justru sila yang terakhir, yaitu sila yang kelima, yaitu kesejahteraan, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita beruntung dapat berjumpa dengan seorang tokoh yang menyadari hal tersebut. Tapi tokoh ini di samping menyadari juga akan mencoba memberikan solusi agar sila kelima Pancasila tersebut bukan sekedar menjadi satu tulisan yang dihafal, tetapi pada kenyataannya juga terwujud menjadi kenyataan. Nah, tokoh yang kita sangat harapkan ini adalah Bapak Antoni Budiawan. Bapak Antoni Budiawan, yaitu yang telah berkenan untuk menjadi narasumber utama acara hari ini. Silakan Pak Antoni Budiawan, pertama tolong perkenalkan siapa Anda, kenapa sampai Anda demikian concern, demikian peduli tentang sila kelima Pancasila ini. Silakan, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Antoni Budiawan. Terima kasih Bapak Jaya Suprana. Saya secara singkat adalah bahwa saya belajar ekonomi di perguruan tinggi di Belanda. Di Belanda, di Rotterdam. Oh, waduh, nggak main-main. Ya, tempatnya Kwek Kian Gi juga belajar. Iya, saya satu alumni dengan Bapak Kwek Kian Gi. Sebetulnya saya masuk di balik Indonesia adalah setelah bincang-bincang dengan Pak Kwek dan mengajar di perguruan tingginya. Itulah sekilas. Nah, sebagai ekonom, salah satu concern dari ekonom adalah tentu saja kesejahteraan bagi rakyat. Nah, di sini kita lihat di sila kelima yang tadi sudah dibacakan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah concern ekonom yang pertama kali, karena kalau ekonom dan politikus itu harusnya adalah bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan, memberantas kemiskinan. Nah, kalau kita lihat setelah 77 tahun, 78 tahun tahun ini merdeka, Indonesia justru jauh dari keadilan sosial itu, jauh dari kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, ini bahkan data-data melihatkan bahwa ini adalah semakin buruk. Nah, inilah concern dari saya khususnya adalah sebagai pembangunan ekonomi, selain meningkatkan kesejahteraan dari sebuah negara, yaitu harus mendistribusikan pendapatannya kepada seluruh rakyat agar seluruh rakyat bisa menerima pembagian dari kue ekonomi nasional tersebut dan keluar dari kemiskinan. Silakan. Oke. Tapi kan keadilan sosial ini kan dua suku kata yang mudah diucapkan, tetapi kan sulit sekali untuk dimengerti secara utuh. Apa itu artinya? Jadi keadilan sosial, apakah kita sudah tercapai keadilan sosial? Atau sampai sejauh mana keadilan sosial kita? Lalu bagaimana dengan negara-negara lain?
yang apakah mereka juga sudah mencapai keadilan sosial. Nah, ini adalah pengertian-pengertian yang seolah-olah abstrak. Jadi ini hanya sebagai jargon-jargon saja bagi politikus, ya, bagi politisi. Mereka bilang oke, akan mengedepankan keadilan sosial, tetapi 75 tahun, 78 tahun ini itu tidak pernah terwujud, bahkan semakin buruk. Jadi apa artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, di dalam ekonomi tidak ada tolok ukur yang mengatakan keadilan sosial. Mereka mengukurnya malah kesenjangan sosial. Oh, yang diukur malah kesenjangan sosialnya. Kesenjangan sosial. Ya. Artinya kalau kesenjangan sosialnya semakin Lebar, membaik, ya. kalau kesenjangan sosialnya semakin membaik, maka artinya kesenjangan sosialnya, keadilan sosialnya juga semakin membaik. Jadi apa tolok ukur dari kesenjangan sosial itu? Jadi secara ekonomi mereka melihatnya adalah kesenjangan sosial. Nah, kita harus sepakat dulu ini. Kita ini kan bukan negara komunis. Jadi keadilan sosial itu bukannya juga berarti bahwa semua orang mempunyai pendapatan yang sama, yang seragam. Tidak begitu juga. Jadi apa yang dianggap sebagai keadilan sosial ini kita sudah tercapai. Kalau kita tidak ada tolok ukur itu, maka setiap orang bisa mengklaim ini sudah sejahtera kok. Ya, keadilan sosialnya sudah tercapai. Dari mana? Nah, kalau kita lihat dari kesenjangan sosial tadi, maka ini adalah kebalikannya. Jadi kalau kesenjangan sosial buruk, maka keadilan sosial juga buruk, tapi dalam koefisien yang terbalik. Tingkat kesenjangan sosial rendah itu berarti baik. Kesenjangan sosial rendah berarti keadilan sosialnya baik. Kesenjangan sosial rendah berarti keadilan sosialnya membaik. Kalau rendah berarti juga kesenjangan sosialnya yang baik. Nah, jadi targetnya adalah membuat semakin rendah tingkat kesenjangan sosial, maka semakin baik kondisi keadilan sosial. Baik Pak, begini, baik, kalau boleh saya menyela, Anda sudah menjelaskan secara filosofis, itu sudah sangat gamblang, bisa dimengerti. Ya oleh kaum awam pun seperti saya bisa mengerti. Nah, sekarang kalau boleh saya tanya Pak, menurut pendapat Bapak, sekarang itu kondisi kesenjangan sosial di Indonesia ini bukan berdasar data statistik, tapi berdasar pengamatan Anda, organoleptik observasi pribadi Anda. Apa penilaian Anda? Jadi kalau kita lihat, kita tidak bisa lepas dari statistik juga. Karena kalau kita cuma pendapat tanpa didukung oleh data, maka setiap orang bisa mengeluarkan pendapat subjektif. Jadi data ini adalah penting. Jadi pertama adalah data dari pendapatan nasional. Oke. Pendapatan nasional itu didistribusikannya kemana? Nah, yang mendapatkan pendapatan nasional itu hanya ada dua kelompok di dalam ekonomi, yaitu kelompok pekerja dan kelompok pemilik modal. Ya, kelompok pekerja di Indonesia cuma menikmati 39,9%, kurang lebih segitu. 60% dinikmati oleh pemilik modal. Di negara maju yang kesenjangan sosialnya cukup rendah, nanti saya akan uraikan kenapa kesenjangan sosial mereka cukup rendah, yaitu kebalikannya, mereka itu adalah porsi pekerja yang menikmati pendapatan nasional itu 60% lebih, pemilik modal 40%. Nah, di Indonesia bagaimana? Kalau kita lihat negara mana di dunia yang keadilan sosialnya baik, artinya pemerataannya lebih baik, yaitu negara yang ada di Skandinavia.
dan Eropa Barat. Nah, ini direpresentasikan dengan satu yang tadi Bagaimana dengan gaya Jepang, Soekarno, Pak? ya. Bagaimana dengan Jepang? Karena tadi kan Anda sebut Skandinavia dan Eropa Barat. Tapi kan Ya, Jepang menurut saya ya kan cukup bagus sebetulnya. Jepangnya cukup bagus, tetapi yang lebih ekstrim adalah yang sangat baik. Kalau saya boleh memilih 10 yang terbaik, itu adalah di Skandinavia dan Eropa Barat. Oke. Itu yang 10 terbaik. Mereka juga baik, tetapi mereka masih di bawah Skandinavia dan lainnya. Oke. Ya. Nah, ini bisa direpresentasikan dengan yang namanya koefisien dari kesenjangan sosial. Nah, mereka ini yang terendah, berarti keadilan sosialnya lebih baik. Nah, itu adanya di Skandinavia dan Eropa Barat. Itu Nah, kalau nggak salah itu alat pengukurnya apakah itu yang namanya GDP? yang alat ukurnya namanya koefisien Gini. D. Gini koefisien. Oh, Itu Gini koefisien. Kalau GDP adalah yang tadi saya katakan ekonomi. Ekonominya dibagi ke siapa? Nah, ekonomi itu di dalam suatu negara itu dibagi dua kelompok. Kelompok pekerja dan kelompok pengusaha. Nah, ya. negara kapitalis umumnya itu kelompok pemilik modal, pengusaha, itu menikmati yang lebih besar. Kue ekonomi, pendapatan ekonomi yang lebih besar. Dan itulah yang dikritik oleh Karl Marx, bapak komunis dunia, yaitu bahwa pemilik modal eksploitasi pekerja. Oke. Karena mereka menikmati yang lebih banyak. Dan pekerjaannya dieksploitasi sehingga miskin. Artinya apa dieksploitasi? Artinya pendapatan ekonomi itu hanya dinikmati atau lebih besar dinikmati oleh pengusaha. Nah, untuk itu Karl Marx memberikan suatu manifesto yaitu seharusnya yang menikmati kue ekonomi adalah pekerja. Karena pekerja yang menciptakan barang. Tanpa pekerja, tanpa ada barang. Nah, barang itu produksi yang dinamakan ekonomi dan GDP tadi. Nah, GDP itu kemana? Nah, Karl Marx mengatakan dengan manifesto komunismenya, yaitu bahwa itu harus dinikmati oleh pekerja. Dan kemudian diterapkan secara ekstrim oleh Uni Soviet dan oleh Tiongkok. Yang sampai dengan tahun 60-an, tahun 70 di Tiongkok terjadi kelaparan, kegagalan. Bahwa tetapi di negara Eropa Barat, Skandinavia menerapkannya berbeda. Mereka bukan ke komunisme tetapi ke sosialisme. Yaitu apa yang dimaksud dengan sosialisme sebetulnya? Yaitu redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin. Jadi dilakukan redistribusi. Apa yang diredistribusinya? Yaitu melalui instrumen perpajakan. Iya. Nah, waduh. Lalu dikembalikan kepada Iya, rakyat miskin. sangat setuju. Baru kemarin kita bahas ini bersama Prof. Mahfud dan mantan ketua kepala BKP, pengawas keuangan ya. Akhirnya alat untuk menyejahterakan rakyat ini, alat ya Pak ya, itu adalah Ya, pajak. ya. Saya mengatakan instrumen itu alat. Alat kan? ya sama Nah, ya. jadi alat ini yang digunakan, makanya kalau kita lihat di tahun 50-an, 60-an, lalu mereka di negara Skandinavia itu mempunyai pajak yang sangat tinggi. Tax Bisa rasionya tinggi. 70%, 80%. Progresif. Iya. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia Sangat orang kaya rendah. itu bayar lebih rendah dari pekerja. Iya. Apa yang saya maksud? Pemilik modal itu hanya bayar 10%. Apa yang dibayar? Dividen. Pemilik modal kan dapat uangnya dari dividen. Iya. Dividen cuma bayar 10%. Nah, pekerja yang mempunyai pendapatan hanya 500 juta ke atas, itu dikenakan 30%. Jadi ini yang membuat menjomplang, dan kita lihat Gini koefisien di Indonesia itu setelah 2008 itu sangat memburuk. Nah, itu pertama.
Kenapa Jadi Pak? Maaf, kenapa kok Anda menilai itu sangat memburuk? karena itu tidak lagi progresif, tidak lagi pajak progresif, seharusnya instrumen pajak satu hal, lalu yang bisa membuat eh, jadi orang kaya harus dipajaki dengan tarif yang lebih besar, makanya dengan tarif progresif. Tetapi dividen cuma 10% saja. Ya, Jadi dia pendapatannya berapapun, ya ya tetap 10%. bayar 10%. Tapi Nah, pekerja kalau makin tinggi penghasilannya menjadi 35%. jadi 35% setelah di Ya, 5 miliar ke atas. Inilah yang tidak bisa membuat Indonesia ini memberantas dari kemiskinan dan juga keadilan sosial yang lebih baik. Nah, untuk Indonesia kedua, untuk Indonesia, kalau kita lihat keadilan sosial, maka harusnya itu juga tidak ada rakyat miskin. Keadilan sosial pertama-tama adalah untuk memberantas kemiskinan dulu. ya, Itu adalah redistribusi dari pendapatan dia. ya, Nah, kalau kita lihat kemiskinan di Indonesia ini sangat luar biasa buruk. Pertama, menurut data BPS, kemiskinan Indonesia 26,36 juta per September 2022. Ada sekitar 9,7%, sekitar itu. Dari penduduk mempunyai pendapatan yang di bawah 550 ribu rupiah, 535 ribu rupiah, itu mencapai 26,36%. Tetapi kalau kita lihat data Bank Dunia, karena kemiskinan ini bisa bermacam-macam tolok ukurnya, Pak Jaya iya, Sultan. betul, betul, betul. Nah, kalau kita negara Indonesia yang masuk kategori negara berpendapatan menengah atas, maka kemiskinannya harus diukur dengan 1,1 juta rupiah per orang per bulan. Kalau di bawah itu masuk rakyat miskin. Nah, menurut data Bank Dunia, Indonesia mempunyai 167,8 juta kategori rakyat miskin yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 Jadi juta. lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Hmm. Persentasenya adalah 60,7%. Waduh. Ya, 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 ya. Di Vietnam hanya 13,1%. Wow. Nah, Vietnam mempunyai pendapatan per orang itu rata-rata itu lebih rendah dari Indonesia. Iya. Tapi Artinya pembagiannya itu. lebih merata. Nah, lihat. Nah, sehingga di situ kita lihat Vietnam itu lebih berkeadilan sosial. Iya, iya, iya. Dia Pak, lebih merata. oke, bicara tentang pemerataan. Saya masih ingat Pak Harto itu sebenarnya sangat memperhatikan pemerataan. Tapi beliau mempunyai satu konsep pembangunan. Pertama makmur dulu, baru nanti diratakan. Nah hasilnya kan ya seperti kali ini, ya betul-betul yang kaya itu luar biasa kaya raya, tetapi celakanya yang miskin bukannya tetap miskin, tetapi makin miskin. Secara komparatif maupun secara objektif. Ya, karena menyedihkan sekali bagaimana sekarang ini Indonesia dengan undang-undang yang menyatakan pendidikan yang harus gratis. Undang-undangnya ada loh Pak, Undang-Undang 45. Tetapi kenyataannya rakyat miskin itu harus sampai berhutang untuk membayar biaya yang biaya sekolahnya dihapus, tapi ada biaya gedung, biaya empretan, nah begitu. Nah, apakah yang salah kalau begini bukan pemerintah, Pak? Jelas Jelas, bahwa oh ya sudah. jelas bahwa ini adalah yang salah pemerintah, Ya tidak bisa yang sudah. lain lagi. Tapi gini Pak Jaya Suprana, Iya, kalau kita lihat data di Pak Harto,
zaman Orde Baru itu jauh lebih baik dari sekarang. Hah, masa? Bisa jauh lebih baik. Saya ada datanya dan Iya, iya, seininya. udah saya percaya, tapi cuma Ya, mosok itu tanya-tanya kok bisa begitu? Kita kan sudah mengadakan reformasi. Kan kita nah, anunya kan harusnya lebih baik, kok bisa lebih buruk. inilah yang sekarang ini sedang disuarakan oleh banyak orang bahwa reformasi ini tersandera atau terampok oleh beberapa elit politik. Ya, di mana bahwa justru kondisi Indonesia ini memburuk dari Orde Baru yang itu waktu ditumbangkan, malah kita harusnya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau nggak salah, Jadi, salah satu indikasi adalah dulu korupsi kan terpusat di satu kelompok. Sekarang alih-alih kesejahteraan diratakan, yang merata itu korupsi semua sekarang. Anu, siapa-siapa pun melakukan itu. bahkan di Kementerian Keuangan yang harusnya menjaga pendapatan negara, malah terindikasi ada pencucian uang. Nah, pencucian uang oleh pegawai Kementerian Keuangan, mau tidak mau itu patut diduga dari korupsi hasil negosiasi dengan wajib pajak. Yes, Nah, jadi kemiskinan waktu zaman Pak Harto, waktu tahun 1970 itu ada 60%, sekitar 60%. 60%. 60% kemiskinannya. Itu bukannya statistik yang mereka yang bukan, Pak? Itu adalah dari data statistik. Jadi kita memakai data yang sama. Iya. Data statistik dari Badan Pusat Statistik. Nah, pada tahun 96, Pak Harto bisa menurunkan kemiskinan itu sampai sekitar 11,3%. Sampai, Ya, bukan turunnya 11%, tapi bukan, menjadi. menjadi 11,3%. Wow, wow. Tentu saja itu tahun 96, tentu saja dengan adanya krisis ekonomi itu meningkat, tetapi kita lihat bahwa tahun sekarang ini, tahun 2022, kemiskinan itu dibandingkan 2019 malah naik. 2019 ke 2022 malah naik. Kalau kita bandingkan dengan 2014, pemerintahan Jokowi ini, kemiskinan hanya turun 1,39%. Turunnya, bukan menjadi ini. Jadi hanya turun 1,39%. Nah, ini seiring dengan kenaikan kemiskinan tahun 2019 ke 2022, ini adalah indeks korupsi Indonesia itu memburuk dari skor 40, indeks persepsi korupsi, dari 40 menjadi 34. Kembali lagi kepada posisi di 2014. Artinya kemiskinan ini sangat luar biasa. Korupsi ini sangat luar biasa merajalela. Ya, sampai indeks persepsi korupsi itu turun. Nah, inilah yang membuat salah satu bahwa kemiskinan juga naik. Kemiskinan pada 2022 ini meningkat. Jadi Bapak, Pak Antoni yakin bahwa korupsi adalah penyakit yang paling parah yang sedang merundung negeri tercinta kita ini. Kalau korupsinya hanya korupsi yang sporadis, yang tidak terstruktur, itu dimanapun ada dan tidak mempengaruhi ekonomi. Tetapi kalau korupsi seperti di Indonesia yang sudah akut, yang sudah masuk ke tulang sumsum di sendi-sendi pemerintahan dan sudah mempengaruhi kebijakan, maka ini adalah salah satu faktor dominan terhadap meningkatnya kemiskinan dan keadilan sosial ini. Nah, Pak, oke, kita sudah bersama meyakini hal itu. Dan kita bersama meratapi hal itu. Nah,
Tapi kalau kita terus meratapkan ya anunya hasilnya malah bukan apa, malah makin buruk Pak Antoni. Apa yang seharusnya dilakukan? Founding fathers kita itu sudah menyiapkan semua alat yang ada di Undang-Undang Dasar Oh, untuk meningkatkan, memperbaiki, mencegah kesenjangan sosial, memperbaiki keadilan sosial. jadi kayak Pertama adalah ya. itu ada dimasukkan ke dalam bab ke-14 Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 33 dan pasal 34. Yaitu bahwa Indonesia ketika merdeka tahun 1945, rakyat miskinnya lebih banyak lagi. Nah, untuk itu Indonesia di lain pihak mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Bapak founding fathers kita itu sudah menyiapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara. Untuk sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran pribadi. Bukan kemakmuran pribadi. Ya. Itu sudah satu. Iya, Ya. iya, Pak. Tetapi kemudian kalau kita lihat zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, itu tidak sangat sedikit sekali swasta yang mempunyai konsesi tambang. Ah, Itu ya. waktu kita tahu Konsesi. PT BA, ya, PT PN dan sebagainya yang untuk perkebunan itu sangat luar biasa besar. Nah, itu dinikmati. Jadi pada zaman Pak Harto, Orde Baru, saya melihat bahwa pasal Undang-Undang Dasar pasal 33 ini lebih tepat diaplikasikan daripada sekarang. Dan kemudian sejak 2000-an, 2004, itu banyak sekali luas tambang, khususnya misalkan batu bara, itu diberikan kepada swasta. Nah, tahun 2020 atau 2021, itu ada satu pengusaha batu bara di Indonesia, kekayaannya naik 148 triliun dalam 1 tahun. Nah, jadi ini artinya Bapak adalah keadilan sosial untuk sebagian kecil rakyat Indonesia. Ya, mungkin tepatnya jangan keadilan sosial untuk sebagian kecil kali. Ini adalah perampasan dari ini perampasan dari saya nggak berani ngomong gitu lah. tapi ya sama saja betul ya. Ampun deh ya. Nah, jadi kita lihat pasal 33 itu sudah diarahkan untuk itu, tetapi kemudian diplesetkan bahwa dikuasai itu tidak perlu dimiliki. Bagaimana kalau kuasa itu tidak dimiliki? Misalkan Bapak Jaya Suprana mendapatkan konsesi tambang. Bapak tidak tahu apa-apa, Bapak ada kekuasaan, ada koneksi dengan pemerintah, dengan kekuasaan, lalu untuk operasi dikasih kredit bank, karena di situ ada deposit yang sangat besar. Lalu tinggal Bapak IPO, Bapak go publikkan di publik, yaitu mendapatkan langsung dana sekian. Itu kan berarti sumber dari IPO itu orang-orang bayar, itu kan berarti dari deposit yang ada di dalam bumi yang belum dikeluarkan, lalu Bapak sudah menikmati. Ya, barang yang belum jadi sudah diaku sebagai jadi itu ya. Artinya di situ ada alokasi kepemilikan dari negara lalu kepada pribadi dan dia menjualnya. Itu masih di dalam bumi itu. Jadi sebetulnya sistem perbankan kita mendukung hal itu. Dan sistem perbankan kita didukung oleh penguasa dan mendukung untuk itu. Dan penguasa-penguasa itu dan bekerja sama dengan pengusaha. Pengusaha-pengusaha yang kemudian mendapatkan kredit perbankan. Yang namanya yang teman kita Pak Rizal Ramli ngomong peng-peng itu ya Pak ya.
peng-peng, tepat sekali. Tapi Nah, Pak, yang kedua, Pak begini ya Pak. Sekarang saya bicara pribadi. Pak Kwe itu kan maha guru saya. Dari dulu tuh saya belajar ekonomi dan nasional tuh dari beliau. Tapi saya lihat Anda sebetulnya cara berpikir Anda dan cara Anda mengungkap persis beliau. Anda kenalkan ya, Pak Kwe Kanji, kenalkan? saya ini kan begitu balik dari Belanda kan bersama beliau juga, Pak. Beliau juga Makanya, guru saya. Ya, makanya, ya udah. Belakangan ini ya, kan saya tidak berani terlalu banyak mengganggu beliau karena usia beliau kan sudah makin lanjut. Nah, ya. rupanya Anda ini utusan Tuhan untuk mengganti Pak Kwe Kanji tempat nanti saya bertanya tentang negara kita ini. Amin. Silakan, kembali lagi, silakan. Ya, Ya, kembali lagi. Lalu yang kedua adalah setelah itu dikuasai oleh negara, lalu pasal 34 Undang-Undang Dasar mengatakan fakir miskin itu iya, dipelihara oleh negara. yes, Artinya apa? Artinya ini adalah suatu pemerataan. Artinya bahwa negara mendapatkan pendapatan atau ya pemasukan pendapatan dari natural resources atau dari yang lain-lainnya pajak untuk membantu rakyat miskin. Dan kemudian itu diperkuat oleh pasal 23 Undang-Undang Dasar mengenai hal keuangan negara. Di situ dikatakan bahwa APBN harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sewaktu di zaman Orde Baru, kembali lagi kepada zaman Orde Baru, itu APBN sempat mencapai 80% dari pendapatan komoditas, khususnya adalah minyak bumi. iya, ya. Nah, sekarang dengan adanya komoditas, tambang hasil tambang dan sebagainya diserahkan kepada swasta, jadi pendapatan kita di dalam pendapatan negara bukan pajak, yaitu dari hasil kekayaan alam, itu hanya 10%, 15% saja. Nah, itu tidak dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang dimaksud tadi dengan pasal 23, yaitu APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu artinya kebijakan fiskal harus pro rakyat. APBN adalah instrumen kebijakan fiskal. Artinya apa? Artinya melalui sistem perpajakan progresif, lalu dialokasikan untuk yang tadi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi waktu di tahun lalu, 2022, apa yang terjadi? Harga komoditas naik tinggi sekali, Indonesia mendapatkan pendapatan negara dibandingkan 2021 itu naik 40%. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa harga BBM dinaikkan, subsidi dikurangin, sehingga kemiskinan meningkat. Nah, ini adalah sudah pelanggaran konstitusi. Bahwa defisit yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu ada 868 triliun, yang hanya dipakai adalah 464 triliun. Artinya ada defisit yang harusnya bisa membantu, sudah disetujui oleh DPR, harus membantu rakyat kecil, rakyat miskin, malah tidak digunakan. Malah pemerintah menaikkan pajak PPN dari 10% menjadi 11% dan kemudian menaikkan harga BBM. Ini yang membuat kemiskinan bertambah buruk dan keadilan sosial bertambah buruk. Jadi sebetulnya kita punya konstitusi, kita punya undang-undang dasar sudah mengatur itu semua. Jadi sebetulnya adalah
keadilan sosial itu tidak abstrak lagi. Iya, 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 Tinggal kita menjalankan apa yang sudah ada, iya, iya, lalu iya, tinggal menjalankan undang-undang ini secara konsisten. Kita cuman memaknai apa roh dari undang-undang dasar itu, ya itu otomatis akan keadilan sosial akan tercapai. Nah ini yang menyedihkan Pak Jaya Suprana, iya, bahwa dengan ada undang-undang dasar itu dengan mudahnya lalu diabaikan, 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 dipermainkan, iya, dilanggar. iya. Loh ya, kalau dilanggar masih lumayan kan, anu dilanggar kan saya tahu. Ini dianggap nggak ada lah, anu lah, itu loh. Iya, Ya, anu lah. dianggap tidak ada, Iya, diabaikan. Pak. Nah sekarang saya mau tanya, kan seharusnya bangsa kita setelah 77 tahun merdeka ini, seperti Anda, generasi Anda, itu kan orangnya, manusia Indonesia kan makin pinter kan Pak. Ya, buktinya Anda lah. Nah, ya jelas manusia Indonesia sekarang kan lebih pinter ketimbang manusia Indonesia pada tahun 1945. Kenapa Pak? Kok dulu para pendahulu kita pada 45 kok bisa demikian sudah visioner? Ya sudah bisa menciptakan satu Declaration of Independence atau Pursuit of Happiness yang sedemikian dahsyat Pak. Itu mereka kan sudah memikirkan segala sesuatu. Kenapa? Kok sekarang kita justru melupakan itu semua setelah kita menjadi lebih pintar gitu. Silakan. Pertama tentu saja mereka itu waktu awal revolusi kemerdekaan, spiritnya adalah mereka juga orang-orang pintar dan sekaligus negarawan, memikirkan bangsa ini, memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya yang sudah tertindas di masa penjajahan, yang sudah sangat miskin di masa penjajahan. Spirit itu yang mereka ada, lalu mereka membuat suatu ya undang-undang dasar konstitusi untuk the pursuit of happiness tadi. Jadi mereka merancang dengan jiwa kenegaraannya untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi bangsa Indonesia is not deserve untuk menjadi rakyat miskin. Tetapi kalau kita lihat yang belakangan ini, ya memang mereka pinter, tapi pinter juga untuk sekalian korupsi, untuk sekalian kepentingan pribadinya. Iya, 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 iya. Mereka menumpuk. Kalau kita lihat, korupsi ini adalah suatu penyakit, Pak Jaya Suprana. Yaitu tidak pernah ada yang namanya kepuasan. Iya, iya, iya. Kalau kita bilang bahwa kita mau 10 miliar, lalu kemudian nggak cukup. Kalau di depan kita ada kesempatan untuk merampok 100 miliar, kita akan merampok 100 miliar. Iya, iya, iya. Dan tidak cukup lagi. Kalau bisa 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, dan sekarang berkembang menjadi 349 triliun ya, yang ada di Kementerian Keuangan tadi. Dan juga perlu diingat berapa banyak uang yang tercecer di illegal mining. Ini juga ribuan triliun. Tidak main-main. Jadi kuadriliun sudah ya. Ya, jadi sangat besar sekali gitu. Nah, inilah perbedaan kepintaran di masa-masa sewaktu kita revolusioner dan di masa yang kita saat ini, di mana adalah kepentingan pribadi lebih bermain. Jadi bangsa ini tidak memikirkan rakyat lagi, tidak memperdulikan rakyatnya, dia tidak peduli apakah rakyat itu bisa makan atau tidak bisa makan, mereka lebih mementingkan menumpuk kekayaan. Menumpuk Ya, kekayaan. kalau dia meninggal pun tidak bisa dibawa, tetapi mereka Iya, iya. masukkan kepada anak Iya, cucunya. iya. Pak Antoni, begini Pak, saya berterima kasih sekali atas kesempatan bicara dengan Anda ini. Saya mendapat banyak pencerahan, namun juga banyak penyedihan ya, karena, waduh, saya juga makin sedih nih jadinya. Tapi yang penting sekarang saya mohon perkenan Bapak
setelah wawancara ini mohon perkenan Bapak untuk menjadi tempat bertanya saya. Ya, Ya tolong Pak, nanti banyak hal yang saya kan cuma rakyat jelata yang nggak tahu apa yang terjadi ini. Nah, Bapak yang tahu mengenai ekonomi ini. Nah, sekarang waktu yang membatasi kita, tolong apa yang belum saya tanyakan, tetapi menurut Bapak penting untuk kita ketahui bersama tentang tema hari ini, yaitu perwujudan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Silakan. iya. Sebetulnya tadi kita sudah mencakup semuanya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana mewujudkan keadilan sosial ini, itu yang saya katakan seharusnya tidak terlalu sulit. Itu satu adalah di dalam kita punya konstitusi sudah tertulis sangat jelas. Dan kedua adalah banyak contoh negara yang bisa mencapai itu semua. Jadi saya rasa adalah tinggal kita memerlukan satu orang negarawan yang mempunyai pemikiran bagaimana mensejahterakan rakyat ini. Dan rakyat harusnya adalah juga bertumbuh. Kalau kita bicara mengenai pemilihan presiden, mau tidak mau, ya harus memilih jangan yang hanya bicara saja, yang hanya bisanya mengelabui rakyat terpilih, tetapi akhirnya adalah mengkhianati juga. Nah, untuk itulah rakyat harus sadar bagaimana kita memilih pemimpin nasional dan juga memilih partai politik di dalam 8 tahun, 9 tahun ini Indonesia, partai politik ini salah satu adalah pusat yang membuat keadilan sosial ini juga memburuk. Dengan mereka tidak mengontrol parlemen, ya, lalu mereka bermain mata atau berkolaborasi dengan eksekutif, sehingga keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan Perpu Cipta Kerja yang menurut saya dalam melanggar konstitusi, ya, dengan alasan Perpu adalah kegentingan memaksa. Di mana kegentingan memaksanya? Tidak ada, lalu disetujui gitu. Nah, Perpu ini, Perpu Cipta Kerja ini adalah banyak klasternya, tetapi yang jelas merugikan buruh. Jadi pekerja ini akan semakin miskin. Dan kedua adalah dari klaster tambang itu akan membuat perampasan dari tambang ini kepada individu tadi. Nah, jadi yang kita harapkan adalah di dalam pemilihan pemimpin nasional 2024 dan partai politik di 2024, semoga rakyat bisa memikirkan masa depannya sendiri. Kita bisa bersuara, tetapi akhirnya kalau rakyat yang dibayar 50.000, 100.000, 300.000 untuk memilih mereka yang bisa ada duit, ya akhirnya negara ini akan tambah terpuruk. Jadi rakyat harus kita perkuat. Harus kita hasut yang lebih jelas, jangan sampai terbuai dengan uang sesaat itu, karena masa depan Anda akan tergantung dari itu. Ya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Antoni Budiawan, karena di sini saya nggak punya apa-apa, tapi nanti saya akan kirim suatu ucapan terima kasih dari Jayaspana Institute kepada Bapak saya sebut di sini Bapak Profesor Antoni Budiawan karena bukan saya, Anda Profesor, ya, yang telah berkenan menjadi narasumber Jayaspana Show dengan tema mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Profesor Budiawan.